Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga pagi hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia melingkupi dan bahkan mengisi relung hati kita yang terdalam, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas berkat-berkat yang Allah nyatakan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, juga setiap keluarga maupun setiap komunitas memiliki tradisi kebiasaan sendiri-sendiri. Ya, katakanlah sebuah keluarga dengan latar belakang pendidikan Belanda yang diajarkan turun-temurun sejak zaman kolonial. Oh, keluarga seperti ini akan memiliki pola makan yang sangat kebarat-baratan. Table manner menjadi hal yang wajib. Mengunyah makanan sedapat mungkin gigi tidak terlihat, suara tidak terdengar. Dan oleh karena itu, biasa bagi keluarga-keluarga dengan latar belakang pendidikan Belanda, mereka tidak bercakap-cakap ketika mereka makan bersama di sekitar meja makan. Tetapi tradisi yang lain, katakanlah tradisi Jawa, ketika mereka makan bersama, oh, itu menjadi sebuah tradisi yang sangat mendatangkan sukacita. Dan oleh karena itu, menikmati makanan demi makanan yang terhidang menjadi sarana bagi setiap anggota keluarga untuk saling bercakap-cakap, saling bersenda gurau, dan bahkan menikmati kebersamaan yang begitu membahagiakan, menyukakan hati. Tidak peduli apa lauknya, tidak peduli apa sayurnya, yang penting kalau itu bisa dimakan bersama-sama,
itu akan mendatangkan kegembiraan. Dan ya, kita bisa menebak, makan bersama ala tradisi Jawa menjadi makan yang meriah. Ada gurauan, ada candaan, ada pula saling ejek, tentu dalam hal ini yang mendatangkan kegembiraan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa memahami dengan betul makna tradisi, tanpa memahami dengan jelas makna dari adat istiadat dan kebiasaan yang diberlakukan di dalam sebuah komunitas atau sebuah keluarga, atau yang dilakukan oleh seseorang, orang-orang bisa kemudian menjadi salah paham. Ada yang mengatakan, wah, tradisi itu tidak baik, tradisi itu membahayakan, tradisi itu seperti tidak berbudaya, tidak beradab, dan lain sebagainya, seperti sebuah penghakiman. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manakala Kristus hadir di dunia ini, ia mengajak para muridnya untuk melakukan tradisi-tradisi, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dengan sebuah pemahaman, bukan asal mengerjakan, bukan asal dilakukan. Misalkan, orang-orang Israel, umat Yahudi, melakukan Taurat, harus mencuci tangan sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman, karena mereka merasa takut. Takut apa? Takut mendapatkan hukuman dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemimpin-pemimpin agama. Pemaknaan yang tidak tepat atas tradisi, kebiasaan yang diberlakukan di dalam komunitas umat beriman ini, itulah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Contoh yang lain, bagi bangsa Israel, umat Yahudi, ada makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi sebab menurut para ahli Taurat, menurut ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, makanan tersebut menajiskan, membuat kehidupan seseorang tidak lagi suci, tidak lagi benar di hadapan Allah. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, pemahaman seperti itu ditentang oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, tidakkah engkau memahami bahwa bukan apa yang masuk ke dalam perutmu itu yang menajiskan engkau, sebab setelah masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, maka akan dibuang ke dalam jamban. Tapi apa yang masuk ke dalam hatimu, itulah yang menajiskan engkau.
Ibu bapak saudara yang terkasih, Yesus tidak memikirkan bahwa hal-hal yang bersifat fisik, jasmani, badaniah adalah hal-hal yang bisa menajiskan hidup seseorang di hadapan Tuhan, melainkan apa yang meracuni pikiran, apa yang meracuni hati, dan itu berarti berupa ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman, serta sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri seseorang. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, tidak ada satupun makanan yang haram, semua halal. Bagi saya katakan, tidak ada satu makanan yang haram, semua harum, asal kita boleh menikmatinya dengan rasa syukur dan sukacita. Dan oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang tertulis di dalam firman Allah, sehingga kita tidak salah mengerti, tidak salah menangkap. Ketika Komisi Persekutuan Doa menyelenggarakan pemahaman Alkitab Rumah Jemaat, saya mendorong ibu bapak saudara hadir di dalam acara PARJ tersebut, sehingga pemahaman kita menjadi semakin utuh dan kita dimampukan untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, dan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami rindu, biarlah pemahaman kami, juga penghayatan kami akan kehendak Allah semakin lama menjadi semakin dalam, dan hidup kami semakin bertumbuh di dalam Kristus, Anak-Mu yang tunggal itu. Inilah doa kami. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Biarlah di dalam berkat-berkat Allah hidup kita senantiasa Tuhan boleh pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, juga bagi lingkungan di sekitar kita. Amin.